Kali ini kami akan mengunjungi Balai Besar Klimatologi Meteorologi Wilayah 3 yang tepatnya ada di Koper. Ratikum, kali ini kami memiliki 3 agenda penting, di mana kami mengenal alat-alat, olah data, dan fungsi penting bagi masyarakat timur. Jadi pada sisi pertama kami mendapatkan materi mengenai manajemen pengolahan data di BMKG dan alat-alat yang digunakan BMKG dalam memprediksi cuaca dan iklim di Indonesia. Tapi sebelumnya kami disambut hangat oleh Bapak Kepala Balai yang mewakili dan beliau juga memberikan gambaran singkat tentang BMKG, tugas, terus wilayah cakupannya, dan UPTD di bawah naungan Balai Besar ini. Lalu selanjutnya kesempatan diberikan kepada Bapak dosen kami untuk memperkenalkan diri dan memperkenalkan fakultas kami, program studi kami, dan apa tujuan kami ke melakukan kunjungan ini. Setelah melakukan perkenalan singkat dan sambutan singkat dari pertama-tama saya mengucapkan selamat datang di BBMKG Wilayah 3. Di sini tugas pokok Balai Besar Meteorologi Wilayah 3 sendiri itu adalah melaksanakan pengamatan, pengolahan data, perakiraan, riset, kerjasama, kalibrasi, dan pelayanan meteorologi, klimatologi, serta geofisika. Nah, ini seperti sudah dijelaskan oleh Pak Tirta tadi, BBMKG Wilayah 3 itu memiliki wilayah koordinasi, yaitu ada di Balai Besar di sini, kemudian ada 34 stasiun meteorologi, 5 stasiun klimatologi, dan 9 stasiun geofisika yang terdiri dari 49 PT yang tersebar di 8 provinsi, meliputi Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Jadi ini adalah cakupan wilayah 3 yang dibawahi oleh Balai Besar Meteorologi Wilayah 3. Next. Nah, untuk wilayah Bali sendiri, selanjutnya ada memberikan video sepanjang tahun Indonesia mendapatkan sinar matahari yang cukup banyak. Cuaca di Hal itu juga bisa menjawab pertanyaan, kenapa Indonesia panas? Yang kedua, kenapa hanya ada 2 musim di Indonesia? Sebelum membahas lebih lanjut, ada 2 kata kunci yang perlu diperhatikan. Yang pertama angin, dan yang kedua gerak semu tahunan matahari. Apa itu angin? Kenapa angin berpengaruh? Angin adalah udara yang bergerak dari suhu rendah ke suhu yang lebih tinggi. Ini poin pertama yang perlu diingat. Gerak semu tahunan matahari. Musim di Indonesia sangat dipengaruhi oleh gerak semu tahunan matahari. Sederhananya, matahari tidak selalu tegak lurus dengan bumi, akan tetapi posisinya selalu berubah. Coba perhatikan ilustrasi berikut ini. Pada tanggal 23 Maret, matahari tepat berada di garis khatulistiwa. Kemudian, matahari bergerak ke utara, tepatnya tanggal 21 Juni. Matahari tepat berada di belahan bumi utara. Dan matahari bergerak terus ke arah selatan hingga sampai ke garis khatulistiwa kembali pada tanggal 23 September. Dan bergerak terus ke selatan hingga tanggal 22 Desember. Matahari tepat berada di belahan bumi bagian selatan. Dan begitu seterusnya, kembali terulang pada tanggal yang sama. Karena sudut datang matahari yang berubah-ubah, maka panas suatu wilayah juga berbeda. Pada bulan Juni, bumi belahan utara lebih panas daripada bumi belahan selatan. Masih ingat konsep pergerakan angin tadi? Ya, angin berhembus dari suhu rendah ke suhu yang tinggi. Oleh karenanya,
angin berembus dari arah timur melewati benua Australia yang didominasi oleh gurun, sehingga angin tidak banyak membawa uap air, atau bisa dikatakan ini angin kering. Normalnya, pada bulan April hingga Oktober, Indonesia. Jadi setelah pemateri pertama menyelesaikan penjelasan mengenai manajemen datanya, di sini kami masuk pada sesi tanya jawab. Jadi di sini Bapak ini menjelaskan perbedaan waktu mulainya dan berakhirnya musim hujan di wilayah pesisir dan wilayah pegunungan. Secara itu. Dan informasi itu kita sampaikan melalui rilis perakiraan musim yang dilakukan 2 kali dalam setahun. Jadi ada perakiraan musim hujan dan biasanya itu dimulai di bulan Agustus atau September. Begitu. Setelah sesi tanya jawab selesai, kami masuk pada pemateri kedua, yakni dengan materi alat-alat yang digunakan oleh BMKG dalam memprediksi cuaca di Indonesia. Kalau kalian semangat, jadi saya ikut semangat sendiri. Izin dengan Bapak siapa? Pak Gede. Pak Gede dengan Pak Abdi. Mohon izin, saya akan menyampaikan tentang peralatan. Mungkin tadi Bapak bilang kami tahu data tapi alatnya nggak tahu apa dari mana datangnya kan gitu. Oke, perkenalkan nama saya Komang Susila, bagian kalau di BMKG sini bagian install, ya, instrumentasi dan kalibrasi. Lanjut aja dulu. Jadi di BMKG, sebelum saya berlanjut, teman-teman ini tahu BMKG dari mana? Oke, jadi sesi yang kedua itu sudah selesai dan ada sesi tanya jawab juga. Tadi banyak pertanyaan yang diberikan teman-teman saya dan sudah dijawab oleh para pegawai BMKG ini. Nah, selanjutnya kami diarahkan ke taman alat, di mana ini merupakan taman alat-alat yang digunakan dalam memprediksi cuaca di Indonesia. Jadi ada alat pengukuran intensitas cahaya, alat pengukuran penguapan, alat mengukur intensitas hujan, dan alat-alat lainnya. Misalnya penyinaran matahari. Kalau udah terhalang ke siang, ya, sebagai bentuk Jadi ini merupakan penjelasan yang diberikan oleh Bapak tersebut mengenai air yang berkurang alat di sini. untuk mengukur Nanti ada penguapan. pertama pagi itu biasa diamati pagi hari ya Pak ya. Pagi hari diukur ketinggiannya. Ini ada setelannya. Terus berapa air yang berkurang. Itu dasarnya yang ini kan baru penguapan di sini saja kan gitu Pak. Jadi ini mewakili sekian meter kali nanti luas wilayah. Berarti di daerah yang Harus baterainya itu. Terus powernya di sini. Ini aki. modemnya mana Pak? Modem itu. Jadi alat sensornya ini nanti Pirano, terus ini untuk nakar anginnya di atas. Angin untuk angin, Hujannya yang hujan. Karena itu dari Pak Komang yang lebih paham tentang deviasi penyimpangan. Biasanya kalau untuk yang begini deviasinya nggak. Oke, itu mungkin ada lagi. Cukup segini, artinya 1 meter. Nah, kalau untuk secara sinoptik, dia ketinggiannya hampir sampai 9 meter. Ya, nah, itu untuk kecepatan angin. Kalau ini untuk mengukur kecepatan saja. Kalau yang ada kayak baling-baling, terus ada kayak tanda panah, itu adalah mengukur juga arah dari mana datangnya angin. Kalau angin itu ada arah dari, bukan ke. Kalau arah angin datangnya itu dari, berarti dari misalnya dari sekian derajat, bukan ke mana gitu kalau angin. Jadi biar asal anginnya, ya, asal angin dari mana. Kalau awan baru bergerak ke mana. Gitu. karena
awan bawa hujan. Ya, itu bedanya. Jadinya arah angin dari misalnya arah angin 90 derajat berarti itu artinya arah angin dari Anemometer. utara. 90 derajat kan utara. Jadi nolnya utara. Ya. Cepat anemometer. Dari timur, 90 timur. Sorry. Arah angin itu di informasi itu artinya dari mana? 90 derajat Dari timur. Berarti Mengukur kalau angin dia permukaan. arah angin 90 derajat artinya angin dari Di timur. atas apa ya? utara kan nolnya. Utara 0, timur kan 90 kan 90. sudah timur. Iya. Jadi kan dari timur toh. Iya. Tapi pangkalnya kan utara. Ya. Kalau 180 berarti dari Selatan. Selatan. Ini yang maksud Pak Komang tadi ini. Automatic weather station. Ini masuk, air hujan masuk ke sini, di dalam ini ada pelampung. Pelampung ini otomatis naik. Naik, di sini ada kayak kayak ada pena yang sudah disetel. Karena dia di sini akan kayak grafik ya. Jadi, misalnya kalau ada hujan nempel, kalau nggak ada hujan dia diam di situ. Kalau ada hujan naik dia. Itu nanti ya. Karena di situ kelihatan grafiknya sampai titik mana dia hujannya. Nah di sini juga di pias ini sudah ada berapa milimeter. Kalau hujan hitungannya itu milimeter. Makanya kalau dengan alat ini ketahuan jam berapa terjadi hujan. Misalnya jam sekarang jam 11.30 terjadi hujan berapa mili, itu ketahuan. Nah kalau kayak penakar hujan off seperti yang ini diamatinya pagi hari jam 00 UTC. Kita mengamatinya hitungan UTC, tapi kalau secara meteorologi, kalau secara klimatologi diamati mulai jam 7 waktu setempat. Itu bedanya. Ya standar waktunya kita itu UTC. Ini namanya bola basah, ini bola kering. Terus ini ada untuk mengukur maksimum dan minimum. Ya untuk menentukan suhu suatu tempat seperti ini yang dipakai yang ini bola kering. Berapa suhu udara di wilayah. Kenapa ada termometer bola basah? Itu nanti sebagai sebuah konversi untuk menentukan namanya titik embun, suhu titik embun. Mana suhu itu digunakan untuk juga menentukan kelembaban daripada udara. Nah, di sini juga ada termometer maksimum. Di sini sebagai alat mengukur bahwa di hari tersebut suhu maksimumnya berapa. Di sini juga ada suhu minimum sama kerjanya, berarti di hari suhu minimumnya berapa. Misalnya dalam satu hari itu kan tidak sama, misalnya tidak mungkin semua dalam 24 jam itu suhunya 30 derajat, itu nggak mungkin kan. Jadi misalnya jam tengah malam bisa jadi suhunya 24, itu dianggap misalnya itu yang paling rendah itu suhu minimum. Ini diukur sama ini. Misalnya di terik matahari segini biasanya suhu maksimum itu terjadi di antara sekitaran pukul 13 siang sampai pukul 14. Bukan jam 12, tapi biasanya di antara sekitaran pukul 13 sampai 14. Ya diukur sama ini termometer. Ini sudah dirancang khusus di mana ketika dia itu maksimum ada yang mentok dia ada di situ. Nanti kalau suhunya turun, yang lain turun, gitu. Air raksanya turun. Sama juga yang minimum juga sudah dirancang khusus. Ketika dia suhunya mencapai titik terendah di hari itu, ada namanya non-use di dalam alat. Hanya dia diam di situ. Ketika suhunya naik, air raksanya naik. Ini 26. Ini beda. Itu dah gerak semu matahari seperti yang dijelaskan tadi, dari apa namanya, ada kadang di selatan, ada di utara. Nah sistem pengamatan juga berbeda. Ketika gerak semu matahari agak cenderung ke utara, kita mengamatinya dari selatan. Jadinya dia tidak langsung kena sinar matahari.
Nah kalau misalnya posisi matahari cenderung ke selatan, kita ngamatinya dari utara. Ya dia ini tidak boleh terpapar langsung sinar matahari. Pak Budi ada bias yang bisa sebenarnya. Oke. Ya segitu. Ada yang masih kurang paham? Ini untuk mengukur curah hujan. Ya itu ya seperti yang saya bilang tadi, kalau yang itu sudah otomatis dia di GPS itu sudah ada. Nah kalau yang ABS manual seperti ini harus diukur pakai ini namanya gelas ukur. Hitungannya milimeter. Kayaknya hujan dalam 24 jam pagi-pagi itu sudah dibuka kerannya, setelah diukur pakai alat ini. Berarti dalam satu hari itu hujannya berapa? Satuannya apa? Satuannya milimeter. Curah hujan itu misalkan 20 milimeter. Iya, 20 Dalam milimeter satu hari. Itu bedanya, hasilnya sama curah hujan, cuman bedanya kalau ini dalam satu hari. Nah kalau yang penakar hujan Hilman itu dalam satu hari juga, tapi bisa menentukan di jam berapa dia ada hujan tertinggi. Ada kurvanya. Iya, ada grafiknya di situ dia. Jadi ketahuan, oh jam segini hujannya sekian, ini. Ya. Nah, kalau yang itu namanya seperti yang tadi dibilang, itu namanya ART. Automatic rainfall. Oh. Jadi itu tidak perlu diamati secara langsung, dia sudah masuk ke server, tinggal melihat di server. Ini Pak, curah hujannya per ukuran ini aja, jadi tetap satuannya tetap satu sama Iya, wilayah itu. iya. Karena ini mewakili, dianggap sudah mewakili 1 meter persegi wilayah. Di namanya hujan 1 milimeter itu adalah jumlah air hujan yang jatuh ke permukaan tanah dan tertampung di wilayah tanah dalam ruang lingkup 1 meter persegi. Oh, curah hujan. Itu pengertian curah hujan 1 milimeter. Curah hujan. Jadinya untuk ini mewakili dia. Makanya ini tidak boleh seperti standarnya yang itu adalah setiap alat ini minimal 10 kali alat ini dia tidak boleh ada penghalang. Ya, makanya kenapa diameternya segini, kenapa tidak segini, nah itu terlalu luas tadi penjelasannya. Memang dia standarnya memang sudah dibuat. Tapi kalau hujan angin kan dia miring lah. Ya, itu kan makanya itu dah dia tidak boleh ada penghalang. Di satu sisi kalau misalnya ada pohon di sekitarnya, daun bisa nyangkut, ya, kemudian dia juga bisa menghalangi hujan itu. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa menambah sana. Sudah. Oke guys, itulah penjelasan mengenai alat-alat yang ada di taman alat, dari penguapan, intensitas cahaya atau lamanya penyinaran, penguapan, dan selanjutnya kita akan diarahkan ke laboratorium BMKG, di mana di sini kita dapat melihat bagaimana cara mereka mendeteksi cuaca, gempa, menggunakan alat-alat yang mereka gunakan. Yang pertama itu kita akan ke cuaca di Jadi boleh saya tahu sebelumnya ini dari jurusan apa? Manajemen sumber daya perairan. Oke. Jadi di sini adalah ruangan dari prakirawan atau forecaster yang tugasnya untuk membuat perakiraan umum secara keseluruhan. Mungkin boleh minta tolong kalau misalnya yang ada contoh hujan 24 Februari itu kayaknya hujannya enggak. Nah itu kemudian di sini secara umum kami membuat perakiraan untuk 24 jam, di mana hasilnya itu bisa dilihat di website kami cuaca.bmkg.go.id. Jadi selain radar pun juga kami dibantu dengan peralatan lain seperti satelit
Itu contohnya kalau misalnya terjadi hujan di wilayah Bali. Jadi melihat pergerakan awan itu akan sangat membantu dalam kami membuat perakiraan. Misalnya sudah mulai terdeteksi ada hujan di Selat Bali dan dilihat bahwa aliran angin itu kira-kira nanti kemungkinan pergerakannya akan menuju ke Bali, jadi kami sudah bisa antisipasi untuk mulai membuat peringatan dini seperti itu. Selain itu juga di bantuannya, kemudian yang di sebelahnya lagi itu berdasarkan suhu gitu. Jadi kalau bisa dilihat, mungkin boleh di zoom Tika, kalau yang berdasarkan suhu dia misalnya yang biru itu dia lebih rendah suhunya, berarti itu untuk awan-awan yang ada di ketinggian yang lebih rendah. Jadi makin tinggi kan makin dingin, jadi makin merah itu dia berarti semakin tinggi awannya gitu, karena dia makin dingin juga gitu. Itu yang sebelahnya cloud type, berarti berdasarkan jenis awan. Yang biru itu awan tinggi. Kalau ada merah berarti cumulonimbus seperti itu. Kemudian selain tadi ya satelit dan radar, kita juga dibantu terutama untuk perkiraan di bagian kemaritiman, kita dibantu dengan pemodelan di mana di maritim.bmkg.id itu dibantu kami melihat perakiraan atau pemodelan di bagian gelombang, terus seperti angin seperti apa yang di bawah itu warna di tengah warna biru dan hijau itu. Kalau yang di atas itu gelombang, ada orange, ada kuning, itu gelombang. Kemudian juga dibantu dengan radar yang di sebelah kiri banget ini, HF radar, high frequency radar. Jadi di mana ini datanya juga real time untuk melihat arus laut. Jadi ini membantu banget untuk membuat perakiraan penyeberangan. Terus dibantu juga oleh jaksa untuk melihat ada hujan atau tidaknya di wilayah Bali dan sebelah tengah. Oke, jadi mungkin ada pertanyaan tentunya. Pelabuhan, ya, khususnya pelabuhan penting ya, yang ramai bolak-baliknya seperti itu. Ya karena beberapa kali kecelakaan kapal itu akibat dari arus lautnya yang cukup kuat. Kemudian selain ada di Selat Lombok, kita juga memiliki HF radar juga di Selat Bali, ya, penyeberangan Gilimanuk Ketapang, seperti itu. Nah untuk site-nya itu ada di sekitar pelabuhan Ketapang. Kalau di HF radar Selat Lombok, site-nya ini ada di Seraya dan nanti bisa untuk wave-nya itu. Nah, kalau dulu saya sempat melihat wave-nya itu masih bisa terlihat, ya. Bukan hanya arahnya saja, ya, seperti itu. Jadi seandainya ada fitur untuk wave-nya itu, mungkin itu masih periode yang sebelumnya. Ya, yang sebelumnya pernah saya lihat juga gambar yang itu persis, ya. Tapi informasinya bukan hanya sekarang gitu, tapi juga wave juga ada di situ, temperatur bisa muncul gitu. Nah, sementara ini sekarang HF radar dia semestinya data yang lebih bagus secara waktu karena real time. Itu sangat bagus kalau kita bisa dapat sekarang sama wave. Jadi buat rekan-rekan sekalian, kalau misalnya mau mengkaji atau membuat suatu penelitian, ini kan real time ya. Setiap hari kita mungkin bisa melakukan pengamatan ya. Titiknya silakan, koordinatnya mungkin sudah punya koordinatnya di range yang ada tampilannya itu, tinggal klik di situ, itu nilainya akan terlihat nanti di bawah. Kalau misalnya kita buka di PC ya, seperti itu, bagaimana
kuat arusnya, ya, kemudian arah arusnya juga. Silakan aja. Belum. Kamu dulu. Ya, jadi teman-teman forecaster sini bekerja menggunakan model-model. Jadi salah satu model yang dikembangkan saya merupakan model. Ya. Itu tinggi gelombang juga. Surface wave ya. Iya, ini ketinggian gelombang. Jadi kenapa di selatan Bali cukup tinggi, cenderungannya ya tiap hari. Karena itu laut lepas ya, samudera Indonesia. Ya. Memperkenalkan terkait operasional di Pusat Gempa Bumi Regional 3 dan juga peralatan apa saja yang kami miliki. Yang pertama, Pusat Gempa Bumi Regional 3 itu merupakan salah satu bidang di bawah Balai Besar BMKG Wilayah 3 yang tupoksi utamanya itu untuk melakukan analisa gempa bumi dengan magnitudo kurang dari 5 di wilayah Bali dan Nusa Tenggara Barat. Kemudian kami juga mendiseminasikan informasinya kepada stakeholder melalui berbagai modalisasi regional lainnya, di mana kami juga berperan sebagai backup dari Inatius atau Indonesian Tsunami Early Warning System. Jadi peralatan yang kami miliki ini kurang lebih sama dengan sinyal gempa bumi yang ditangkap oleh sensor gempa bumi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan juga luar negeri. Sinyal-sinyal itu masuk secara real time. Jadi tampilan sinyal yang Bapak Ibu lihat itu adalah tampilan getaran tanah yang ada secara real time saat ini di masing-masing lokasi sensor. Kemudian di gambar tengah yang ada simbol segitiga itu merupakan sebaran sensor seismik atau mungkin Bapak Ibu kenalnya seismometer gitu ya. Itu tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia, dan juga kami karena fungsinya juga sebagai Inatius atau backup Inatius, kami juga mengambil data dari beberapa sensor di luar negeri seperti itu. Itu perbedaan warna itu menunjukkan perbedaan dari ground velocity atau kecepatan getaran yang ada di tiap-tiap sensor seperti itu. Kemudian di bawahnya lagi ada yang namanya Seiscom Event Summary View, di mana itu menampilkan hasil analisa gempa bumi yang kami peroleh. Jadi dari sinyal gempa bumi yang ditangkap oleh sensor kemudian dikirimkan ke server kami dan kami olah di sini oleh operator di bawah. Maka dari situ akan kita dapatkan parameter gempa bumi berupa magnitudo, kemudian lokasi gempanya, kedalaman gempanya seperti itu. Itu informasi-informasi yang Bapak Ibu dan adik-adik terima di smartphone masing-masing ya. Seperti itu. Nah ini yang terbaru itu gempa terjadi di Sumbawa sekitar 35 menit yang lalu dengan kekuatan 3,0 dan kedalaman 12 km. Kemudian selanjutnya karena kami berperan juga sebagai backup Inatius, maka di sini kami juga punya sistem modeling tsunami. Adapun sistem yang kami gunakan namanya itu TOS, Tsunami Observation and Simulation Terminal. Itu yang posisinya di bawah jam di tengah. Nah, jadi BMKG dalam mengeluarkan peringatan dini tsunami itu berdasarkan data dan metode ilmiah, yang mana di sini kami menggunakan pemodelan tsunami. Nah, dengan TOS ini kami bisa memodelkan tsunami di seluruh wilayah Indonesia, Bapak, seperti itu. Nah, nanti tampilannya berupa kontur warna seperti itu. Nah, ini rekan kami sedang coba membuat modelnya. Jadi ini sistemnya interaktif. Kita bisa buat secara langsung model tsunami-nya. Pun juga ketika ada input dari sistem Seiscom tadi, itu juga dapat dijadikan sumber untuk mengenerate model tsunami seperti itu. Nah ini contohnya rekan kami membuat model tsunami dengan kekuatan 8,0
kita lihat hasilnya ditunjukkan oleh perbedaan warna yang ada di peta. Untuk warna yang sendiri di sini kami bedakan berdasarkan ketinggian tsunami-nya. Kalau untuk warna merah, dia untuk ketinggian tsunami run up di atas 3 meter, kemudian untuk orange itu setengah sampai 3 meter, dan yang kuning itu adalah kurang dari setengah meter seperti itu. Kemudian mungkin Bapak Ibu juga kenal yang namanya status peringatan dini, kan ada awas, siaga, waspada. Itu juga kami dasarkan dari ketinggian tersebut. Jadi kalau awas itu lebih dari 3 meter, siaga itu dia setengah sampai 3 meter, dan waspada itu kurang dari setengah meter seperti itu. Lebih lanjut, di sini kami juga punya alat yang namanya WRS, itu yang sebelah display yang sebelah kanan dari TOS, yang ada peta Indonesianya yang bawah Bapak Ibu, yang ada pop up gempa bumi dirasakan itu 3,8 itu bisa dilihat ya. Nah itu WRS itu merupakan sistem salah satu moda diseminasi yang kami miliki, di mana kelebihannya dia dapat menerima parameter gempa bumi secara real time dari sistem processing kami, yaitu SESCOM. Jadi tanpa kami melakukan diseminasi, parameter gempa bumi itu bisa langsung masuk ke sistem. Untuk mekanismenya dia patahan naik kedalaman 10 km. Ya, ini juga dari analisa kami kemungkinan sesar aktif di darat sungai gempanya. Yang tampilan di sana kira-kira gempanya terasa sekian itu yang mana aja? Nah ini yang tadi kan Pak? Ya, ini yang tadi Pak. Yang di tampilan di sananya? Jadi kalau yang merah-merah itu? Bukan, itu bola vokalnya Pak, untuk mekanisme patahannya naik, turun, atau geser. Kalau merah di tengah seperti itu dia naik. Kalau untuk intensitasnya ada sih Pak, kami ada laporannya melalui grup seperti itu sih Pak, untuk mempermudah operasional sih. Kalau untuk yang tadi di CMAP itu dia real time Pak, jadi pada saat gempanya dia baru blink gitu. Oke guys, sekian video pelaksanaan praktikum kami di BMKG. Semoga video ini dapat memberikan informasi kepada teman-teman semua. See you next time.